Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 6 ingin membahas proyek case 4, yaitu topik persamaan gelombang. Sebelumnya yang terhormat Bu Dewi Mulyati MSI MSc selaku dosen pengampu dan Dian Batulan selaku dosen praktisi. Kelompok kami terdiri dari saya Dinda Skiza Dahlan dengan NIM 1302621017. Saya Sultan Raffi dengan NIM 1302611033. Saya Nur Hambadanti dengan NIM 1302621033. Saya Raffi Margani dengan NIM 1302621072. Yang pertama adalah problem statementnya, itu membuat program PDE menggunakan metode Berenga untuk menampilkan visualisasi gelombang dan dimensi. Di sini ada metode yang digunakan, yaitu metode Berenga dengan persamaan matematis atau persamaan diferensial, yaitu do kuadrat w per do t kuadrat sama dengan c kuadrat do kuadrat w per do x kuadrat dengan do y per do t sama dengan min c do y per do x. Dan sebenarnya untuk persamaan yang ada sebelumnya, untuk persamaan yang ada pada metode yaitu ada f aksen x, itu ada fx plus h min fx per h. Kemudian mencari nilai h pada selisih maju dan mundur, yaitu ada h kuadrat aksen dengan sama dengan x akar eksponensial, sama juga dengan cara mencari nilai h pada selisih tengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang algoritma, di mana di sini langkah pertama itu kita import library yang diperlukan, yaitu ada NumPy dan Matplotlib dan Matplotlib. Kemudian yang kedua, menentukan parameter simulasi seperti panjang domain. Di sini lambangnya L besar, terus juga ada total waktu simulasi, lambangnya terbesar, terus jumlah grid spasial N, jumlah grid temporal M, dan kecepatan gelombang C kecil. Selanjutnya menghitung ukuran angka ruang dan waktu dengan menggunakan rumus dx sama dengan L per M-1 dan dt sama dengan T per M-1. Selanjutnya menginisiasi grid X sebagai array linearly spaced dari 0 hingga L, dimana di L-nya di sini kita pakai sama dengan 1. Terus M-nya ini dengan M titik, N-nya ini di sini kita pakai 100. Habis itu dan grid U sebagai array 2 dimensi dengan ukuran M, N yang diisi dengan 0. Kemudian menentukan kondisi awal gelombang pada U dengan menggunakan fungsi sinus seperti ini. Boleh dibantu. Nah, selanjutnya kita mulai log simulasi untuk setiap langkah temporal dari 1 hingga M-1. Kemudian kita setiap langkah itu melakukan log untuk setiap titik spasial dari 1 hingga N-1. Kemudian kita mengupdate nilai gelombang pada grid U dengan menggunakan rumus metode Berenga seperti ini. Selanjutnya kita memvisualisasi hasil simulasi menggunakan Matplotlib pada Matplot, terus membuat gambar dengan ukuran 8 x 6 inci. Habis itu kita dalam setiap langkahnya itu kita memplot nilai gelombang pada grid U dengan menggunakan Matplot seperti ini. Terus habis itu kita menambahkan label sumbu X dan sumbu Y-nya juga. Habis itu kita langsung ngupload bentuk simulasinya seperti apa. Nah, habis itu kita mengilustrasikan si algoritmanya ke dalam bentuk bagian. Habis itu kita buat flowchartnya kayak gini. Oke, selanjutnya akan ditulis. Oke, selanjutnya untuk perbandingan source code yang contoh sama yang kita buat, bisa dilihat pertama itu yang ini ada bagian-bagian yang diketahui, kemudian ini kondisi awalnya, terus ini langkah untuk melakukan iterasinya, terus itu ada gambarnya. Next. Sedangkan ini source code yang dibuat dan dikembangkan sama kelompok 6. Dilihat perbedaannya itu yang pertama ada kalau di kelompok 6 itu menggunakan NumPy sama Matplotlib. Terus untuk bagian diketahuinya hampir sama, cuma coba slide sebelumnya. Nah, untuk di sini dia udah diketahui DT-nya, sedangkan untuk yang kelompok 6 itu belum. Terus next.
dan kondisi awalnya itu beda, dan juga pada kelompok 6 itu menggunakan loop simulasi sama visualisasi hasilnya itu berbeda. Nah, untuk perbedaannya itu coba next. Dapat dilihat ya, dari yang sebelumnya itu dia gambarnya cuma 2, sedangkan untuk yang sudah dikembangkan ini sebenarnya itu ada banyak sebenarnya untuk grafiknya. Cuma untuk grafik dari T sama dengan 0,0 sampai T sama dengan 0,85 itu dia sejajar grafiknya, atau sama dengan 0 bentuknya, jadi lurus doang. Sedangkan untuk T sama dengan 0,90 ini dia bentuknya yang ini, yang kecil. Dan juga untuk T sama dengan 0,95 dia bentuknya yang ini. Selain itu perbedaannya itu ada di bagian panjang gambarnya, kemudian jumlah grid spasialnya, lalu ada kecepatan gelombangnya, dan juga kondisi awal yang digunakan. Oke, next. Oke, berikut adalah penjelasan kasus atau peristiwa dalam fisika dengan menggunakan persamaan gelombang. Persamaan gelombang dapat digunakan untuk menggambarkan perambatan bunyi dalam medium. Misalnya, ketika sebuah sumber bunyi menghasilkan gelombang suara yang merambat, persamaan gelombang bunyi dapat digunakan untuk memodelkan variasi tekanan suara terhadap waktu dan posisi. Persamaan gelombang bunyi ini juga dapat digunakan untuk mempelajari fenomena seperti interferensi bunyi, resonansi, dan pembiasan bunyi. Dalam optik, persamaan gelombang dapat digunakan untuk mempelajari perambatan cahaya. Misalnya, persamaan gelombang elektromagnetik yang merupakan dasar untuk menjelaskan sifat gelombang cahaya, memungkinkan kita untuk memodelkan perambatan cahaya melalui medium seperti ruang hampa atau bahan optik. Persamaan ini juga membantu dalam memahami fenomena seperti diffraksi cahaya, interferensi, dan pembiasan cahaya. Lalu berikut ada persamaan gelombang juga digunakan untuk memodelkan perambatan gelombang seismik saat terjadi gempa bumi. Persamaan gelombang seismik itu membantu kita memahami bagaimana energi gempa bumi merambat melalui bumi dan bagaimana gelombang ini dapat dideteksi oleh seismometer. Persamaan ini memainkan peran penting dalam bidang seismologi yang berhubungan dengan studi tentang gempa bumi dan sifat bumi. Persamaan gelombang juga dapat diterapkan untuk mempelajari gelombang A dalam kolam atau laut. Persamaan gelombang air yang dikenal sebagai persamaan gelombang air linear atau persamaan gelombang diferensial pada air menggambarkan perubahan tinggi permukaan air terhadap waktu dan posisi. Persamaan ini digunakan untuk memodelkan gelombang laut, gelombang tsunami, dan fenomena terkait perambatan gelombang di atas permukaan air. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.